Thick plumes of smoke now dominate the skyline. Di tengah tekanan internasional yang semakin memuncak dan serangan rudal hipersonik yang mengguncang keamanan Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdiri di persimpangan sulit antara mempertahankan kekuatan militer atau membuka jalan diplomasi yang rapuh. Bisakah dia memilih jalan damai sebelum konflik ini menghancurkan segalanya? Langit di atas Yerusalem pagi itu berwarna kelabu, seolah menyesuaikan diri dengan kegundahan yang merambat di dalam dinding-dinding kekuasaan. Dari jendela, tinggi di lantai paling atas gedung kantor Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu berdiri membatu. Tangan kirinya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin, sementara matanya menatap jauh ke horizon yang tak lagi menjanjikan kemenangan. Tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya deru napas yang pendek, berat, dan sesekali terhenti. Kantor itu, yang dahulu dipenuhi pujian, strategi, dan janji kekuasaan, kini hanya menyisakan gema dari langkah karyawan dan suara telepon yang tak pernah berhenti berdering. Semua berbicara, semua mendesak, tapi tak satu pun memberi jawaban. Presiden Trump menolak menanggapi permintaan pertemuan lanjutan. Mereka sudah mulai bergerak dengan inisiatif Timur Tengah baru bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, ujar David Barnea, kepala Mossad yang masuk dengan tergesa tanpa protokol. Netanyahu menoleh pelan. Dan Gedung Putih, tidak ada kabar? Barnea menggeleng. Mereka menghindari pertanyaan media soal Gaza. Fokus mereka kini adalah kestabilan kawasan, bukan lagi hubungan bilateral. Ucapan itu memukul seperti tinju di dada. Netanyahu tahu, sejak Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih, hubungan mereka tak lagi seintim dulu. Ada poros baru yang sedang dibangun, sebuah tatanan ulang yang bahkan tak menyertakan Israel sebagai pusatnya. Seketika, ingatan tentang panggilan telepon seminggu lalu muncul kembali. Perbincangan dingin yang berakhir tanpa jabat tangan virtual. Trump, dalam kalimat yang dipilih dengan cermat, mengatakan bahwa perdamaian di kawasan membutuhkan pengorbanan dari semua pihak, termasuk Israel. Di jalanan Yerusalem, situasi tak lebih baik. Poster-poster protes menempel di tiang-tiang listrik. Akhiri pendudukan, akhiri kebohongan. Mau dan rakyat bukan alat politikmu. Suara demonstran memekakkan telinga di luar gerbang kompleks pemerintah. Sebagian besar dari mereka adalah warga Israel sendiri. Muda, penuh amarah dan kecewa. Pemerintahan Netanyahu sedang berada di titik nadir. Koalisi kanan yang ia pimpin mulai goyah. Beberapa menteri partai sayap kanan ultra-ortodoks bahkan mulai membicarakan kemungkinan pengganti yang lebih moderat. Seperti singa tua yang disudutkan oleh anak-anaknya sendiri, Netanyahu mulai merasa bahwa kursi yang selama ini ia pertahankan dengan gigi dan kuku itu, kini lebih seperti singgasana yang terbakar perlahan. Pasukan di perbatasan selatan telah menembakkan lebih dari 300 roket ke wilayah Gaza minggu ini, kata Menteri Pertahanan, yang baru saja bergabung dalam rapat darurat terbatas. Dan dunia? Netanyahu bertanya, kali ini dengan suara yang terdengar, retak, mengecam, kita. Termasuk Prancis dan Uni Eropa, bahkan Kanada menyarankan penyelidikan internasional atas pemboman Rafah. Menteri itu melemparkan sebuah berkas ke meja. Sumber, pernyataan resmi Uni Eropa tanggal 10 Mei 2025, dikutip dari situs europa.eu. Netanyahu duduk. Punggungnya melengkung, bukan karena usia, tapi oleh beban yang tak lagi mampu ia kendalikan. Ia memejamkan mata dan mencoba memanggil kembali keyakinannya di masa lalu. Keyakinan bahwa Israel adalah negara yang tak tergoyahkan. Tapi pagi itu, di bawah langit Yerusalem yang muram, kepercayaan itu terasa seperti bayangan yang tertinggal di zaman yang lain. Sementara itu, di selatan Gaza, sebuah keluarga tengah menggali reruntuhan rumah mereka. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Aiman membantu ayahnya yang terluka di bahu. Mereka baru saja kehilangan 2 tetangga, dan sebagian besar rumah mereka dalam serangan udara semalam. Jangan sentuh itu, nak, mungkin masih
Ada sisa amunisi, ucap ayahnya, tapi Aiman tetap merangkak masuk. Ia mencari buku tulis milik adiknya, dan ketika ia menemukannya, dengan sudut yang sudah terbakar dan basah oleh darah, ia hanya terdiam, memeluknya, dan menangis dalam sunyi. Pemandangan ini tak terekam kamera. Tak ada siaran langsung, hanya suara ledakan dari kejauhan dan gelegar pesawat tempur Israel yang sesekali melintas di langit. Dunia boleh berbicara soal strategi, geopolitik, dan kebijakan luar negeri. Tapi di sini, di reruntuhan Gaza, satu-satunya yang terdengar adalah rintih kehilangan dan kesedihan yang terus tumbuh seperti rumput liar. Di malam yang sama, Netanyahu menatap layar televisi di ruang pribadinya. Ia menyaksikan konferensi pers dari Kementerian Luar Negeri China. Seorang juru bicara dengan nada tegas mengatakan, "Kami mendesak Israel untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan di Gaza." China mendukung solusi dua negara dan mendesak penghormatan terhadap hukum internasional. Sumber, CCTV Internasional. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dilansir oleh Al Jazeera. Tak hanya itu. Beberapa saat kemudian, Uni Eropa merilis dokumen resmi yang mengecam keras pemboman terhadap area sipil, menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Dan ketika layar berpindah ke laporan dari Prancis, ditayangkan pidato presiden yang mengatakan, "Kemanusiaan tidak boleh dikecualikan dari politik. Gaza adalah luka terbuka bagi dunia, dan kami tidak akan diam." Netanyahu mematikan televisi. Ia berjalan ke balkon kantornya sekali lagi. Angin malam menerpa wajahnya yang kini tampak lebih tua dari biasanya. Kabut mulai turun. Lampu-lampu Yerusalem terlihat seperti bintang yang tenggelam. Ia sadar. Israel sedang kehilangan pijakan. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan di kejauhan, di atas langit yang mendung, terdengar suara ledakan lagi. Tapi bukan dari Gaza. Kali ini, dari langit yang lain, langit yang tak pernah mau memberi ampun kepada bangsa yang lupa caranya mendengar. Gedung Putih pagi itu tak seramai biasanya. Udara musim semi di Washington DC membawa aroma bunga sakura yang bermekaran, namun suasana di dalam ruangan oval tetap dingin. Bukan karena suhu, melainkan karena topik yang akan dibahas. Benjamin Netanyahu baru saja tiba dari Tel Aviv. Perjalanan panjang, tubuh yang lelah, dan tekanan dari dalam negeri masih menghantuinya. Tapi kunjungan ini tak bisa ditunda lagi. Ia harus memastikan bahwa Israel belum kehilangan satu-satunya sekutu yang tersisa. Amerika Serikat. Sayangnya, Amerika yang ia datangi bukanlah Amerika yang sama seperti dulu. Donald Trump memang kembali duduk di kursi kepresidenan setelah pemilu yang penuh kontroversi, namun wajah-wajah baru kini mengelilinginya. Para penasihat kebijakan luar negeri bukan lagi loyalis penuh Israel seperti sebelumnya. Banyak dari mereka adalah pragmatis. Orang-orang yang memandang Timur Tengah bukan dari sisi ideologi, tapi dari sisi stabilitas, ekonomi, dan peta pengaruh global. Dia akan menemuimu selama 30 menit, tidak lebih, ujar seorang staf Gedung Putih kepada Netanyahu dengan suara datar. Perdana Menteri Israel hanya mengangguk. Di matanya, waktu 30 menit bisa menjadi hidup dan mati. Di dalam ruangan oval, Trump duduk dengan tenang, mengenakan setelan biru tua dan dasi merah menyala. Senyumnya lebar seperti biasa, namun tak ada pelukan hangat atau sapaan personal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia hanya menunjuk ke kursi di hadapannya dan berkata, "Sit down, Benjamin." Tak butuh waktu lama bagi Netanyahu untuk mulai berbicara. Ia menjelaskan situasi di Gaza, tekanan dari Iran, ancaman rudal dari Houthi, dan seruan anti-Israel yang makin menggema dari Eropa dan Asia. Kalimat-kalimatnya tajam, penuh urgensi, dan penuh harap. Namun Trump hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk, tidak dengan perhatian, tapi dengan kesabaran yang dibuat-buat. "Ben," kata Trump akhirnya, "kau tahu aku menghormatimu. Aku menghormati Israel. Tapi kita harus bicara jujur." Netanyahu menatapnya dalam. "Kau dan aku tahu. Dunia sudah berubah. Kau sedang kehilangan dukungan bukan karena dunia menjadi anti-Israel, tapi karena dunia ingin perdamaian. Dan kalau Israel tak memberi jalan untuk itu, kau akan ditinggal. Jadi kau takkan mendukung kami lagi?" tanya Netanyahu pelan. Trump menghela napas.
Aku tidak mengatakan itu, tapi aku punya tawaran lebih besar di atas meja. Aliansi energi dan pertahanan dengan Arab Saudi, Mesir, UEA, dan bahkan pembicaraan terbuka dengan Iran. Itu lebih besar daripada satu negara. Perdana, Menteri Israel terdiam. Untuk sesaat ruangan oval terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia paham apa yang baru saja dikatakan Trump. Dunia telah memasuki era realisme baru. Era ketika loyalitas lama bisa dikorbankan demi stabilitas yang lebih besar. Dan tentang Gaza, Trump melanjutkan, "Kalau kau terus menggempur, aku tak bisa membendung kritik dari Kongres dan media." Bahkan Fox News mulai bertanya-tanya, "Ben," Netanyahu memejamkan mata sejenak. Sebuah denyutan di pelipis kirinya mulai muncul. Sementara itu, di luar Gedung Putih, ratusan demonstran berkumpul membawa spanduk, "Stop Arming Apartheid", "Tang Free Palestine", dan "No Peace Without Justice". Mereka datang dari berbagai kota dengan wajah-wajah muda, kulit yang beragam, dan bahasa yang berbeda. Tapi suara mereka sama, perlawanan terhadap ketidakadilan. Di tengah kerumunan itu, seorang mahasiswa bernama Fatima dari Detroit berbicara di depan kamera live stream. "Kita tidak menentang Israel. Kita menentang penjajahan. Dunia harus memilih sisi, kemanusiaan atau kekuasaan," ucapannya disambut sorak. Video itu menyebar cepat di media sosial, ditonton jutaan orang dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat Netanyahu masih berada di ruang briefing Gedung Putih, namanya sudah jadi trending di platform-platform digital, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai simbol penindasan. Di Tel Aviv, para analis politik memutar ulang momen-momen itu berkali-kali di televisi nasional. Tayangan langsung dari CNN dan MSNBC memperlihatkan betapa dinginnya pertemuan Netanyahu-Trump. Tak ada pernyataan bersama, tak ada konferensi pers, bahkan tidak ada foto berjabat tangan. "Apa artinya ini?" tanya salah satu pembawa acara berita. "Malam, ini artinya Israel sedang sendiri," jawab seorang profesor dari Universitas Ibrani. Pernyataan itu membekas di telinga banyak warga. Israel yang dulu begitu kuat di panggung internasional, kini tampak terisolasi. Dari barat ke timur, kritik mengalir. China mengeluarkan pernyataan baru tentang pentingnya perlindungan warga sipil. Prancis menyarankan embargo senjata. Uni Eropa mengajukan resolusi gencatan senjata mendesak. Dan dari arah selatan, ancaman yang lebih nyata mulai membentuk dirinya dalam kegelapan. Houthi Netanyahu kembali ke Israel tanpa banyak kata. Jet kepresidenannya mendarat tengah malam. Ia berjalan cepat melewati awak media, menolak wawancara, dan langsung menuju ruang krisis di kantor Perdana Menteri. Rapat dimulai dini hari. Di layar besar terpampang peta wilayah selatan Israel dan aktivitas militer Houthi. Mereka telah meluncurkan beberapa drone dan rudal ke arah Laut Merah, menunjukkan ketepatan dan jangkauan yang belum pernah dilihat sebelumnya. "Ini bukan permainan lagi," kata Kepala Staf IDF. "Mereka sedang mempersiapkan eskalasi besar." Netanyahu mengangguk pelan, tapi pikirannya tidak hanya pada rudal atau serangan mendatang. Ia tahu, musuh terbesar Israel saat ini bukan hanya Houthi, Iran, atau Hamas. Musuh terbesar mereka adalah kesendirian. Di dunia yang sedang menyusun ulang poros, kekuatan, tak ada tempat bagi mereka yang terus berdiri sendiri di atas tanah yang penuh darah. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, meja bundar diplomasi global tak lagi menyisakan kursi untuk Israel. Langit Beijing tampak jernih pagi itu. Matahari musim semi menyinari jendela-jendela kaca gedung Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, menciptakan bayangan simetris yang indah di lantai marmer aula konferensi. Namun di balik keindahan itu, sebuah pernyataan yang tajam sedang disiapkan, sebuah sikap diplomatik yang tak lagi berbasa-basi terhadap Israel. Duta Besar Israel untuk China, Yuval Shemer, duduk di salah satu ruang pertemuan dengan gugup. Ia sudah mengetahui dari briefing awal bahwa Kementerian Luar Negeri China akan menyampaikan nota protes resmi atas eskalasi militer di Gaza. Tapi yang belum ia ketahui adalah seberapa keras dan gamblang nada dari pesan itu. Pintu ruangan terbuka.
Seorang pejabat tinggi China, Wang Rui, masuk tanpa banyak basa-basi. Ia duduk, membuka map merah di tangannya, dan langsung membacakan dokumen yang telah disiapkan. Pemerintah Tiongkok menilai bahwa serangan udara Israel terhadap wilayah Gaza, khususnya terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan tempat pengungsian, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Shemer membuka mulut hendak membela diri. Namun Wang Rui mengangkat tangan, menghentikan upaya itu dengan gerakan yang sopan namun tegas. Ini bukan dialog hari ini, Tuan Shemer. Ini peringatan. Nada kalimat itu menciptakan ketegangan di udara. Seluruh ruang pertemuan terasa lebih dingin. Kami mendesak Israel untuk menghentikan operasi militer yang tidak proporsional, menghormati resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan segera memulai langkah menuju gencatan senjata permanen. China mendukung solusi dua negara dan akan aktif memfasilitasi mediasi damai di kawasan. Sumber: Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Siaran pers resmi tanggal 12 Mei 2025. Dikutip dari www.fmprc.org dan Reuters. Duta Besar Shemer hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa ia tak punya ruang untuk melawan. Dunia Timur dan China sebagai poros terbesarnya telah memposisikan diri dengan jelas. Dan posisi itu bukanlah di sisi Israel. Sementara itu, di Brussels, Dewan Uni Eropa mengadakan sidang darurat. Kursi-kursi di ruang sidang penuh. Delegasi dari Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan negara-negara anggota lainnya berbicara secara terbuka. Tidak seperti biasanya, diskusi yang terjadi tidak penuh basa-basi diplomatik. Kali ini, kata-kata seperti embargo, sanksi, dan penyelidikan pelanggaran HAM meluncur bebas dari mikrofon. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berdiri di podium dan menyampaikan pidatonya dengan penuh penekanan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan rakyat sipil Palestina. Kematian anak-anak, hancurnya rumah sakit, dan penggunaan senjata berat di area padat penduduk tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Israel berhak membela diri, tetapi tidak dengan mengorbankan kemanusiaan. Sumber: Pernyataan resmi Komisi Eropa, dilansir dari situs Europa.eu dan siaran pers AFP. Sementara itu, Prancis mengambil langkah lebih berani. Presiden Emmanuel Macron secara terbuka menyatakan penangguhan sementara ekspor komponen militer ke Israel sampai dilakukan penyelidikan independen oleh lembaga internasional. Langkah ini diikuti oleh Irlandia dan Belgia. Di Yerusalem, berita-berita dari China dan Eropa itu diterima dengan kecemasan dan amarah. Di dalam ruang kabinet, suara mulai meninggi. Ini tidak adil. Hamas yang memulai perang ini. Bentak salah satu menteri dari partai ultranasionalis. Namun, David Barnea, kepala Mossad, justru menenangkan semua orang dengan kata-kata yang mengejutkan. Ini bukan lagi soal benar atau salah. Ini soal siapa yang mengendalikan narasi. Dan sekarang, kita sudah kalah dalam perang itu. Netanyahu terdiam. Ia membaca satu persatu laporan dari intelijen, opini publik dunia, statistik dukungan, bahkan sentimen online yang makin hari makin tajam. Tagar Chance Free Palestine mencapai lebih dari 1 miliar impresi di platform-platform media sosial. Seruan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel mulai terlihat dampaknya di pasar saham. Perdana Menteri itu tahu, kekuatan militer bukan lagi senjata utama dalam perang zaman ini. Yang tak kalah mematikan adalah opini dunia, dan Israel telah kehilangan senjata itu. Sementara itu, di kota kecil Rafah di Gaza, seorang ibu bernama Samira sedang duduk di lantai rumah yang setengah runtuh. Di pangkuannya terbaring anak perempuannya yang tertimpa reruntuhan semalam. Ia tidak mati, hanya terluka parah. Tapi tak ada ambulans, tak ada rumah sakit. Yang tersisa hanyalah karung pasir dan doa. Dari speaker masjid terdengar suara khotbah, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Dia yang menggilirkan kemenangan. Jika kalian merasa sendiri, ketahuilah bahwa langit tak pernah diam." Samira memeluk anaknya erat-erat. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia merasa ada yang berbeda.
ia merasa bahwa suara mereka akhirnya didengar. Di New York, markas besar PBB mengeluarkan pernyataan terbaru. Sekjen Antonio Guterres menyatakan, krisis ini telah menjadi tragedi kemanusiaan. Kami menyerukan gencatan senjata segera dan penyelidikan independen atas dugaan kejahatan perang di kedua belah pihak. Namun di ruang rapat Dewan Keamanan, resolusi itu kembali terganjal oleh veto dari Amerika. Meski begitu, dunia mulai melihat bahwa waktu tidak lagi berpihak pada kekuasaan lama. Dunia berubah, peta bergeser, dan mereka yang tak mau berubah bersamanya akan ditinggalkan. Malam itu, Netanyahu berdiri seorang diri di atap bangunan Mossad yang tersembunyi di tengah kota. Dari sana ia bisa melihat seluruh Yerusalem. Lampu-lampu, kota masih menyala. Tapi di dalam dirinya, semuanya mulai padam. Ia teringat akan masa mudanya saat ia percaya bahwa Israel bisa menjadi mercusuar di Timur Tengah. Negara yang modern, demokratis, dan kuat. Tapi kini, ia berdiri di tengah reruntuhan reputasi. Dunia tak lagi melihat Israel sebagai pelindung demokrasi, tapi sebagai simbol dari kekerasan yang tak pernah usai. Dan di kejauhan, dari arah timur, dari pegunungan Yaman, sinyal baru mulai terdeteksi. Sebuah rudal telah diluncurkan. Dan rudal itu bukan rudal biasa. Malam itu, langit Israel tak lagi seperti biasanya. Radar-radar pertahanan udara mendeteksi pergerakan aneh dari arah Laut Merah. Bukan serangan drone biasa, bukan pula roket Qassam yang kerap diluncurkan Hamas dari Gaza. Kali ini lebih cepat, lebih sunyi, lebih presisi. Pukul 2:30 dini hari, sirene serangan udara meraung di kota Eilat, disusul dengan dentuman keras di kejauhan. Beberapa saat kemudian, media lokal melaporkan bahwa satu rudal hipersonik diduga diluncurkan oleh pasukan Houthi di Yaman jatuh di area terbuka di selatan Negev, menyebabkan ledakan besar yang terekam oleh satelit militer Rusia dan Turki. Netanyahu dipanggil segera ke bunker pertahanan di Tel Aviv. Begitu ia tiba, para pejabat tinggi IDF, Mossad, Shin Bet, dan Kementerian Pertahanan sudah berada di tempat. Konfirmasi dari Riyadh menyebut rudal itu melintasi wilayah udara Saudi hanya dalam hitungan menit, diujar salah satu pejabat pertahanan. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mengaktifkan sistem anti-rudal mereka, tambahnya. Apa kita punya gambaran jelas dari mana diluncurkan? Tanya Netanyahu. Kemungkinan dari dekat kota Sa'dah. Rudal jenis Al-Quds Aifa, varian baru dengan teknologi hypersonic. Jangkauannya mencapai 2000 km. Dan kecepatannya lebih dari 8 Mach. Sumber resmi dari militer Yaman yang berafiliasi dengan Houthi mengklaim dalam siaran langsung melalui jaringan televisi Al-Masirah bahwa rudal tersebut adalah peringatan pertama atas keterlibatan Israel dalam genosida di Gaza. Kami tidak akan tinggal diam. Yerusalem adalah milik kaum tertindas. Kami akan buktikan bahwa langit tak pernah jauh untuk dihantam, ucap juru bicara militer Houthi. Sumber, Al-Masirah TV, siaran resmi pada tanggal 15 Mei 2025, dilansir juga oleh Middle East Eye. Berita ini mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah kelompok non-negara berhasil meluncurkan rudal hipersonik yang menembus sistem pertahanan Israel. Tak ada Iron Dome yang bisa mencegatnya. Tak ada waktu bagi peringatan dini. Ini bukan hanya kemenangan, simbolik bagi Houthi, tapi juga tamparan keras bagi citra keamanan Israel yang selama ini dianggap tak tertembus. Pasar saham di Tel Aviv langsung merosot begitu pembukaan. Mata uang shekel turun signifikan terhadap dolar dan euro. Media sosial dipenuhi dengan tagar baru, "The sky is broken" dan "Israel not safe". Sementara itu, warga sipil mulai merasakan ketakutan nyata yang berbeda dari sebelumnya. Di Bandara Ben Gurion, ratusan penumpang membatalkan penerbangan. Beberapa maskapai asing mulai menangguhkan rute ke Israel. Di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem, suara sirene menjadi musik latar yang tak kunjung berhenti. Di dalam bunker, Netanyahu menahan amarahnya. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus membalas. Kami menyarankan untuk menahan diri, ujar David Barnea pelan namun tegas. Kalau kita serang Yaman secara langsung, Iran bisa memanfaatkan celah ini untuk membuka front baru. Suriah juga sedang panas.
dan Hizbullah belum bergerak. Kita dikepung, Tuan Perdana Menteri. Netanyahu memukul meja. Jika kita diam, mereka akan anggap kita lemah. Jika kita terburu-buru, kita akan kehilangan segalanya. Pernyataan Barnea membuat ruangan hening. Tak ada yang menyahut. Para jenderal tahu bahwa strategi militer bukan hanya soal peluru, tapi juga soal waktu, opini dan dukungan internasional yang saat ini nyaris tidak dimiliki Israel. Dari Teheran, Presiden Iran merilis pernyataan resmi yang tidak secara langsung menyebut dukungan terhadap Houthi, namun menggambarkan perlawanan rakyat Yaman sebagai ekspresi sah dari penderitaan panjang umat Islam di wilayah yang dijajah. Kami tidak akan mengarahkan mereka, tapi kami tidak akan menghentikan mereka. Sumber: IRNA, Islamic Republic, News Agency, siaran pers tanggal 15 Mei 2025. Sementara itu, di Yaman Utara, sebuah video baru dirilis oleh pasukan Houthi. Dalam tayangan tersebut, tampak rudal-rudal berbaris rapi, siap diluncurkan, dan para pejuang bersorban putih mengangkat tangan dalam doa. Mereka menyebut operasi itu sebagai Perisai Al-Quds. Dalam pesan terakhir video itu, tertulis, "Kami bukan negara, tapi kami mewarisi kemuliaan. Kami bukan tentara, tapi kami memiliki langit." Di Israel, ketakutan perlahan berubah menjadi frustrasi. Warga mulai bertanya, kenapa kita tak siap? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Demonstrasi kembali pecah di Tel Aviv. Bukan hanya menentang perang, tapi kini menuntut pengunduran diri Netanyahu. Mereka menyalahkan pemerintah karena terlalu sibuk mengurusi serangan ke Gaza dan melupakan front selatan yang selama ini diremehkan. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda bernama Ron Levy berteriak ke arah kamera. "Dulu kami percaya bahwa negara ini akan selalu aman, tapi sekarang kami bahkan tak tahu dari mana datangnya bahaya." Netanyahu kembali ke rumah dinasnya malam itu dengan kepala yang berat. Di ruang pribadinya, ia duduk di kursi tua yang biasa ia gunakan untuk membaca laporan. Namun kali ini, tak ada laporan yang dibaca. Ia hanya menatap kosong ke jendela. Di luar, Yerusalem kembali diselimuti langit kelabu. Dan entah kenapa, ia merasa benar-benar sendirian. Bukan karena dunia membencinya, tapi karena ia tak tahu lagi bagaimana cara didengar pagi menyapa Yerusalem dengan langit pucat yang muram, seakan bumi pun enggan mengawali hari. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi, aktivitas mulai sepi, sekolah-sekolah tutup, perkantoran beroperasi setengah hati, dan suara helikopter yang terus melintas di atas kota menjadi pengingat bahwa bahaya kini bisa datang dari arah manapun. Di ruang kabinet darurat, Benjamin Netanyahu duduk dengan pandangan kosong menghadap dinding layar besar. Di sana terpampang peta penuh warna, zona serangan, jalur rudal, dan proyeksi skenario invasi. Ia menghela napas panjang ketika laporan terakhir dibacakan oleh Kepala Direktorat Intelijen Militer, 6 rudal hipersonik. 3 berhasil menghindari radar, 1 menghantam pangkalan udara kecil di dekat Beersheva. 2 lainnya jatuh di gurun. Tidak ada korban jiwa, tapi kerusakan psikologis sangat besar. Dan Houthi? Tanya Netanyahu dengan suara berat. Mereka mengklaim siap meluncurkan 10 lagi. Dan ini baru awal. Mereka menyebut tahap selanjutnya sebagai Ghadab al-Arda, kemarahan bumi. Sementara itu, laporan dari Shin Bet menyebutkan lonjakan pencarian daring oleh warga Israel dengan kata kunci seperti safe places in Europe, asylum options, dan moving to Cyprus. Ini bukan hanya kepanikan, tapi gelombang eksodus yang baru saja mulai tumbuh di bawah tanah. Di kancah diplomasi, badai tak kalah hebatnya. Setelah rudal hipersonik Houthi menghantam wilayah Israel, reaksi internasional mengalir deras dan mayoritas bukan simpati, melainkan peringatan. China kembali mengeluarkan pernyataan bahwa serangan berulang terhadap warga sipil di Gaza adalah akar dari seluruh ketidakstabilan di kawasan. Prancis menegaskan akan membawa kasus Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang Uni Eropa dalam konferensi pers gabungan di Brussel, menyatakan Israel telah melampaui batas penggunaan kekuatan yang wajar.
Kami menyerukan pengiriman tim penyelidik internasional ke Gaza dan peninjauan ulang terhadap seluruh perjanjian dagang dengan Tel Aviv. Sumber: pernyataan resmi Uni Eropa, Komisi Urusan Luar Negeri, dilansir oleh DWW dan Le Monde 20, Mei 2025. Yang paling memukul adalah perubahan sikap dari Inggris. Negara yang selama ini cenderung mendukung Israel, kini bersuara lantang melalui Perdana Menteri mereka yang baru, Elaine Foster, menyebut bahwa tidak ada keamanan yang lahir dari pembantaian dan tidak ada damai yang bisa dibangun di atas puing sekolah dan rumah sakit. Di Gaza, sementara itu, keadaan sudah melewati batas krisis. Rumah-rumah hancur, air bersih langka, listrik mati hampir 20 jam per hari. Tapi semangat tak sepenuhnya padam. Warga yang tersisa saling membantu, mengangkat reruntuhan, mencari korban, dan tetap salat di antara puing-puing. Anak-anak kecil bermain di tanah berlubang, menyebutnya Gunung Jihad. Beberapa remaja mengunggah video dari tempat pengungsian, menyampaikan pesan dalam berbagai bahasa. Kami bukan teroris, kami manusia, kami hanya ingin hidup. Pesan ini viral di TikTok dan Instagram, ditonton ratusan juta orang, terutama di kalangan generasi muda di Eropa dan Amerika. Gerakan pro-Palestina yang dulunya hanya ramai di universitas-universitas, kini mengakar di komunitas luas. Pemuda-pemuda kulit putih di Kanada, anak-anak muda Asia di Inggris, dan komunitas Afrika-Amerika di Amerika Serikat turun ke jalan dengan semangat solidaritas. Tagar Shekadagan Palestine Genocide menjadi trending global selama 6 hari berturut-turut. Di dalam negeri Israel sendiri, tekanan terhadap Netanyahu makin tak tertahankan. Aliansi koalisi mulai retak. Partai-partai sayap kanan yang sebelumnya mendukungnya mulai bersuara. Beberapa bahkan menuduhnya membawa negeri ini ke jurang kehancuran demi ego pribadi. Di jalanan Yerusalem, demonstrasi meluas, tak hanya dari kelompok liberal, tapi juga dari veteran militer, pengusaha, dan bahkan beberapa pemuka agama Yahudi yang menyerukan berhenti menumpahkan darah. Di tengah kekacauan itu, Kepala Dinas Intelijen, David Barnea, mendekati Netanyahu dengan sebuah laporan rahasia. Di dalamnya terdapat bukti komunikasi antara Iran dan Houthi, sinyal bahwa fase eskalasi akan terus berlanjut. Kita tak bisa lagi berpikir bahwa ini hanya soal Gaza, kata Barnea dengan tenang. Ini sudah menjadi medan pertempuran multipolar. Israel bukan lagi satu-satunya pemain. Netanyahu menatapnya dalam. Lalu apa yang kita miliki, David? Barnea diam sejenak. Kemudian ia berkata, kita punya satu hal, kesadaran akan waktu. Kita bisa memilih apakah akan terus berperang melawan seluruh dunia, atau mulai mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di Teheran, Damaskus, Beirut, dan Sanaa, pertemuan-pertemuan tertutup sedang berlangsung. Informasi yang bocor menyebut bahwa kelompok perlawanan dari berbagai negara sedang membentuk koalisi baru, Harakat Al-Saqr atau Gerakan Elang. Mereka berjanji akan mengkoordinasikan serangan secara simultan terhadap kepentingan militer Israel di berbagai titik. Salah satu bocoran dari pertemuan itu menyebutkan bahwa fase pertama sudah hampir dimulai. Dan target utama bukan sekadar Tel Aviv, tetapi Bandara Ben Gurion, gerbang utama Israel ke dunia luar. Pada malam 22 Mei, tepat pukul 11:15, radar di Israel kembali menangkap pergerakan cepat dari selatan. Kali ini bukan 1, bukan 2, tapi 7 objek terbang berkecepatan tinggi. Seluruh sistem pertahanan aktif, sirene meraung, jet tempur dikerahkan. Namun satu rudal berhasil menembus pertahanan dan jatuh hanya 2 km dari landasan utama, Bandara Ben Gurion. Ledakan mengguncang area sekitar, memecahkan kaca-kaca, dan menghentikan seluruh penerbangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Bandara Internasional Israel lumpuh total, warga ketakutan. Dunia menahan napas, dan Netanyahu, dari dalam ruang kendali militer, menatap layar dengan wajah yang tak lagi bisa disembunyikan kegundahannya. Malam itu Israel tidak hanya diserang secara fisik, tapi juga secara simbolik, strategis, dan moral langit.
Yang dulu mereka kuasai kini menjadi ruang tak bertuan. Dan cengkeraman krisis belum akan melepaskan siapapun. Seiring pagi merayap masuk di atas kota Tel Aviv, suasana masih syarat dengan rasa ketidakpastian. Bandara Ben Gurion, yang selama ini menjadi jantung penghubung Israel dengan dunia, kini terdiam bagai kota mati. Penundaan dan pembatalan penerbangan yang meluas menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para wisatawan asing dan warga Israel yang hendak keluar negeri terkunci dalam frustrasi, sementara media internasional menyaksikan dan mengabarkan situasi genting ini dengan ketegangan tinggi. Benjamin Netanyahu berdiri di balik jendela kantor kerjanya yang megah, menatap keluar tanpa fokus. Ia merasakan beban sejarah seolah bertumpuk di pundaknya, dan negara yang dulu dibanggakan kini bergoyang tak karuan. Namun, ia tahu bahwa saat-saat seperti ini menentukan nasib bangsa dan masa depan dirinya sendiri. Di seberang ruangan, David Barnea menyalakan proyektor, menampilkan data terbaru dari intelijen militer. Serangan terhadap Bandara Ben Gurion bukan hanya serangan fisik, Tuan Perdana Menteri. Ini serangan terhadap simbol kekuatan dan konektivitas Israel. Efek psikologisnya jauh lebih besar daripada kerusakan material. Netanyahu mengangguk pelan. Apa respons terbaik kita? Barnea menekan beberapa tombol, memperlihatkan grafik yang menunjukkan hubungan antara ketegangan geopolitik di Timur Tengah dengan dukungan internasional terhadap Israel. Kita kehilangan dukungan strategis dari Amerika Serikat, yang kini berada dalam periode pasca Trump yang penuh ketidakpastian. Sekutu kita yang lain juga semakin vokal menentang kebijakan militer kita. Ini membuat kita semakin terisolasi. Kita harus mencari sekutu baru, ujar Netanyahu dengan suara berat. Kita tak bisa terus bergantung pada aliansi lama yang kini mulai renggang. Sementara itu di Washington DC, Gedung Putih sedang menghadapi pergolakan kebijakan luar negeri yang signifikan. Presiden Amerika Serikat yang baru, dengan kebijakan yang lebih berfokus pada aliansi Timur Tengah yang inklusif, mendorong pendekatan diplomatik yang lebih lunak terhadap konflik Israel-Palestina. Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Gedung Putih menyatakan, kami mendukung upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, dan kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog serta menghormati hak asasi manusia. Pernyataan ini disambut positif oleh negara-negara Arab dan negara-negara Barat lainnya, tetapi menimbulkan kegelisahan di kalangan pendukung garis keras Israel. Sumber White House Press Briefing 24 Mei 2025. Di tengah perubahan geopolitik yang cepat ini, pasukan Houthi di Yaman terus meningkatkan kemampuan militer mereka. Setelah sukses meluncurkan rudal hipersonik yang mengguncang Israel, mereka mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan teknologi baru untuk memperkuat jangkauan dan akurasi serangan mereka. Sebuah laporan dari organisasi pengawas senjata internasional menyatakan kekhawatiran bahwa konflik ini bisa meluas menjadi perang terbuka yang melibatkan kekuatan besar dunia. Dalam negeri Israel, suara protes semakin menggema. Demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota besar tidak hanya menuntut penghentian konflik, tetapi juga reformasi politik yang mendalam. Partai-partai oposisi memanfaatkan momentum ini untuk menekan Netanyahu agar mundur dan membuka jalan bagi pemerintahan baru yang lebih inklusif. Sementara itu, media sosial menjadi medan pertempuran opini yang sengit. Berita palsu, propaganda, dan narasi yang saling bertentangan beredar luas, menambah kebingungan dan ketegangan masyarakat. Di sebuah kafe kecil di Tel Aviv, sekelompok pemuda duduk bersama, membahas situasi yang semakin memburuk. Mereka bertanya-tanya, apakah negara yang mereka cintai akan mampu bangkit dari krisis ini, atau justru hancur berkeping-keping? Krisis ini juga menyentuh hati para pemuka agama di Israel dan wilayah sekitarnya. Beberapa tokoh agama Yahudi dan Muslim mulai menyerukan pesan damai dan rekonsiliasi, menekankan pentingnya mencari solusi yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan. Namun, suara-suara ini masih minoritas di tengah hiruk-pikuk konflik yang semakin panas. Pada akhirnya, malam itu menjadi momen refleksi bagi Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya. Di sebuah ruangan tersembunyi, mereka berkumpul untuk merumuskan strategi baru. Mereka sadar bahwa perang terbuka tidak akan membawa kemenangan jangka panjang. Namun, bagaimana mengelola tekanan militer, diplomatik, dan sosial sekaligus menjadi tantangan besar. Netanyahu menatap wajah-wajah yang ada di sekelilingnya dan berkata, "Kita berada di persimpangan jalan.
Keputusan kita tidak hanya menentukan nasib Israel, tapi juga masa depan seluruh kawasan. Langit di atas Israel masih kelabu dan penuh tanda tanya. Namun satu hal jelas, konflik ini belum akan segera berakhir, dan dunia tengah menyaksikan dengan napas tertahan. Hari-hari berikutnya membawa ketegangan yang semakin meningkat di seluruh wilayah Timur Tengah. Sementara Israel berjuang mengatasi tekanan militer dan diplomatik yang semakin membelit, kekuatan-kekuatan baru mulai memperlihatkan diri dengan cara yang tak terduga. Gelombang perlawanan yang terorganisir mulai mengalir deras dari berbagai penjuru, sementara upaya diplomasi mengalami pasang surut yang penuh drama. Di Sana'a, ibu kota Yaman, para pemimpin Houthi menggelar pertemuan strategis dengan para komandan lapangan dan ahli teknologi militer. Mereka membahas rencana ekspansi, serangan dan bagaimana mempertahankan momentum yang telah mereka raih. Setelah peluncuran rudal hipersonik yang mengejutkan dunia, mereka yakin bahwa peluang untuk mengguncang Israel lebih besar dari sebelumnya. Abdul Malik Al-Houthi, pemimpin gerakan, dengan suara lantang menegaskan, ini bukan hanya perang regional, ini adalah pertarungan untuk keadilan, kebebasan, dan masa depan bangsa-bangsa tertindas. Kita tidak akan mundur, dan serangan-serangan kita akan terus mengguncang musuh. Di wilayah Lebanon, Hizbullah juga mengambil peran aktif. Mereka meningkatkan latihan militer dan memperkuat jaringan komunikasi dengan sekutu-sekutu di Suriah dan Irak. Pasukan Hizbullah di perbatasan Israel semakin waspada, menunggu perintah untuk melakukan aksi balasan apabila ada serangan lanjutan dari Tel Aviv. Di saat yang sama, di Damaskus dan Baghdad, diskusi politik dan militer menguatkan solidaritas antara berbagai kelompok perlawanan dan negara-negara yang menentang kebijakan Israel. Mereka menyusun strategi untuk membentuk front bersatu yang bisa menandingi kekuatan militer dan diplomatik Israel. Sementara itu, di ranah diplomasi internasional, situasi semakin rumit. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan presiden yang baru, mencoba menjembatani ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab. Namun, perubahan kebijakan ini tidak diterima dengan mudah oleh semua pihak. Dalam sebuah pertemuan PBB yang penuh emosias, Duta Besar Israel menghadapi kritik keras dari delegasi Cina, Prancis, dan Uni Eropa. Mereka menuntut agar Israel segera menghentikan operasi militer di Gaza dan mulai berdialog dengan Palestina untuk mengakhiri konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa. Duta Besar Cina dengan tegas berkata, ketidakadilan yang berlangsung di Gaza harus segera dihentikan. Dunia tidak akan diam melihat penderitaan rakyat yang tak berdosa. Sedangkan Duta Besar Prancis menambahkan, kami menyerukan Israel untuk mendengarkan suara dunia dan memilih jalan damai, bukan kekerasan. Pernyataan-pernyataan ini menciptakan tekanan internasional yang semakin besar terhadap Netanyahu dan kabinetnya. Namun, Netanyahu tetap bersikukuh bahwa tindakan militernya adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan negara. Di dalam negeri Israel, situasi politik semakin tidak stabil. Partai-partai oposisi meningkatkan serangan politik mereka terhadap Netanyahu, menuntut agar ia bertanggung jawab atas krisis yang terus memburuk. Beberapa anggota kabinet bahkan mempertimbangkan untuk menarik dukungan demi menghindari kehancuran lebih lanjut. Namun, Netanyahu memiliki pendukung setia di dalam partai dan militer yang percaya bahwa kepemimpinannya masih menjadi kunci untuk melewati masa sulit ini. Ia mulai merancang langkah-langkah baru yang mencakup pendekatan militer yang lebih terukur dan strategi diplomasi yang lebih agresif. Di lapangan, warga sipil di Israel terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sirene udara yang tiba-tiba meraung menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Sekolah-sekolah menyediakan ruang perlindungan, dan masyarakat berusaha menjaga semangat hidup di tengah ancaman yang terus membayangi. Begitu pula di Gaza dan wilayah sekitarnya. Warga berjuang bertahan di tengah kehancuran dan kelangkaan sumber daya. Bantuan kemanusiaan yang terbatas membuat penderitaan semakin dalam, dan solidaritas internasional menjadi harapan utama bagi mereka. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, muncul harapan tipis dari pertemuan rahasia antara pejabat Israel dan perwakilan beberapa negara Arab moderat. Meski belum ada kemajuan signifikan, komunikasi yang mulai terjalin menjadi sinyal bahwa pintu dialog mungkin masih bisa terbuka.
Netanyahu, di balik segala tekanan dan ancaman, menyadari bahwa perang tidak bisa menjadi jawaban akhir. Dalam hati kecilnya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk merangkul jalur diplomasi lebih serius, walaupun jalan itu penuh rintangan. Malam hari di Tel Aviv terasa sunyi dan mencekam. Warga yang lelah berdiam diri di rumah masing-masing, menunggu kabar berikutnya. Di sebuah ruangan kecil di pusat komando militer, Netanyahu dan timnya mempersiapkan strategi baru untuk menghadapi gelombang perlawanan yang semakin besar. Langkah-langkah ke depan tidak akan mudah, dan setiap keputusan membawa risiko besar. Namun, dalam gelapnya malam yang panjang, masih ada secercah cahaya harapan bahwa suatu hari nanti, perdamaian akan datang menghampiri Timur Tengah yang penuh luka ini. Malam itu menyelimuti kota Tel Aviv dengan sunyinya yang menggetarkan. Lampu-lampu jalan yang biasanya hidup kini tampak redup, seolah ikut merasakan beban berat yang melanda negeri. Suara sirene udara yang kerap meraung beberapa jam lalu masih membekas di telinga penduduk, membawa ketakutan yang tidak mudah dihapus. Di ruang kerja Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, lampu masih menyala terang. Ia duduk termenung di depan meja kerjanya, memandangi tumpukan laporan intelijen dan berbagai peta strategi yang tersebar di depannya. Meski hatinya penuh keraguan, ia tahu tanggung jawab besar sedang dipikulnya. Keputusan yang diambil malam ini bisa menentukan nasib jutaan manusia, baik rakyat Israel maupun rakyat Palestina. Netanyahu teringat pesan yang datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk tuntutan keras dari China, Prancis, dan Uni Eropa. Peringatan bahwa kebijakan militer Israel saat ini berisiko membuat negara semakin terisolasi di panggung dunia. Ia tahu betul, dalam beberapa bulan terakhir, dukungan dari sekutu utama seperti Amerika Serikat mulai merosot, terutama setelah perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Donald Trump, yang kini tak lagi dominan. Sementara itu, di Gaza, bayang-bayang, perang membayangi setiap sudut. Rumah-rumah yang hancur, jalanan yang berlubang, dan wajah-wajah penuh duka anak-anak, serta orang tua menjadi saksi bisu dari penderitaan yang terus berlangsung. Namun, di tengah semua itu, suara-suara kecil penuh harapan masih terdengar. Sebuah lagu damai terdengar di radio yang masih berfungsi, mengalun pelan menyentuh hati para pendengarnya. Di pusat kota, sekelompok pemuda berkumpul dengan tekad kuat. Mereka bukan pejuang bersenjata, melainkan aktivis perdamaian yang terus berjuang untuk menjembatani perbedaan yang memisahkan mereka. Mereka percaya bahwa dialog dan pemahaman adalah jalan keluar terbaik dari lingkaran kekerasan ini. Mereka mempersiapkan sebuah pertemuan dengan delegasi dari Israel dan perwakilan negara-negara Arab moderat, berharap bisa membuka pintu perdamaian yang selama ini tertutup rapat. Namun, mereka tahu jalan itu penuh rintangan dan ketidakpastian. Di Yerusalem, suasana juga tidak kalah tegang. Demonstrasi yang menuntut Netanyahu mundur terus berlangsung dengan damai, tetapi semangat mereka membara. Orang-orang dari berbagai latar belakang, baik Yahudi maupun Arab, berdiri bersama menuntut perubahan dan mengakhiri siklus kekerasan yang tiada henti. Salah satu tokoh agama Yahudi terkemuka, Rabbi Eliav, secara terbuka menyerukan kepada pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah-langkah nyata menuju rekonsiliasi. Ia mengingatkan bahwa perdamaian bukanlah mimpi yang mustahil, melainkan kewajiban moral yang harus diemban semua pihak. Sementara di Washington, pemerintahan Amerika Serikat berusaha memainkan peran sebagai mediator. Presiden baru Amerika Serikat mengutus seorang diplomat senior untuk melakukan perjalanan ke Timur Tengah, bertemu dengan para pemimpin dari kedua sisi dan mencoba merajut kembali dialog yang telah lama terputus. Diplomat itu, dengan pengalaman puluhan tahun dalam negosiasi internasional, menyampaikan pesan bahwa dunia menginginkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan semua pihak bahwa konflik yang berkepanjangan hanya akan menimbulkan penderitaan lebih banyak dan menimbulkan ancaman keamanan global. Namun, upaya diplomasi ini juga mendapat tantangan besar dari kelompok-kelompok garis keras yang menolak kompromi dan terus memperjuangkan kekerasan sebagai satu-satunya jalan. Di sisi lain, pasukan Houthi di Yaman terus meningkatkan serangan mereka.
Peluncuran rudal-rudal hipersonik yang semakin canggih menjadi ancaman serius bagi Israel dan sekutunya. Setiap serangan menimbulkan kepanikan di kalangan warga Israel, memaksa pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya besar demi pertahanan. Namun, para komandan Houthi juga memahami bahwa mereka harus tetap menjaga keseimbangan agar konflik tidak berubah menjadi perang total yang bisa menghancurkan wilayah mereka sendiri. Mereka menegaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk membela hak-hak rakyat yang teraniaya, bukan untuk memicu kehancuran yang lebih luas. Ketika malam semakin larut di sebuah ruangan rahasia, Netanyahu berdiskusi intens dengan para penasihatnya. Mereka membahas kemungkinan langkah strategis yang harus diambil untuk mengurangi ketegangan dan membuka peluang perdamaian tanpa kehilangan posisi tawar. Ada tekanan besar dari dalam dan luar negeri. Namun, Benjamin Netanyahu menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk membuat keputusan berani. Ia berkata, "Kita harus memulai dialog yang sejati, sekalipun itu sulit dan berisiko. Hanya dengan cara itu, kita bisa berharap untuk keluar dari kegelapan ini." Langit di atas Timur Tengah masih kelabu dan penuh bayangan perang. Namun, di balik semua ketegangan dan penderitaan, ada secercah asa yang perlahan mulai tumbuh. Harapan bahwa suatu hari nanti, suara perdamaian akan mengalahkan deru senjata dan konflik panjang ini akan berakhir dengan damai yang tulus. Dalam hati rakyat yang lelah, sebuah doa mengalun untuk kedamaian, untuk keadilan, dan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Suara langkah-langkah di koridor. Knesset bergema pelan, mengiringi ketegangan yang membelit seluruh gedung parlemen Israel. Di dalam ruang rapat utama, para anggota parlemen berkumpul dengan wajah serius. Perdebatan sengit mengisi udara, menyuarakan ketidakpuasan dan keraguan yang mendalam terhadap arah kebijakan negara yang selama ini dipimpin oleh Perdana Menteri. Benjamin Netanyahu atau pemerintah Israel kini berada di persimpangan jalan yang paling kritis dalam beberapa dekade terakhir. Krisis yang terjadi telah menimbulkan tekanan luar biasa dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Tekanan politik dari oposisi semakin tak terbendung, sementara suara-suara dari sekutu lama seperti Amerika Serikat mulai melemah, bahkan mulai muncul keretakan dalam koalisi pendukung Netanyahu sendiri. Seorang anggota parlemen oposisi dengan tegas menyatakan, "Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik dalih keamanan untuk membenarkan tindakan yang malah membuat rakyat kita menderita dan dunia menjauh. Saatnya kita membuka lembaran baru, mengedepankan perdamaian dan keadilan." Namun suara itu langsung dibalas oleh pendukung Netanyahu, yang berargumen bahwa situasi saat ini memerlukan ketegasan dan kekuatan, bukan kompromi yang bisa dianggap sebagai tanda kelemahan. Mereka meyakini bahwa langkah militer adalah satu-satunya cara untuk melindungi Israel dari ancaman yang semakin nyata, khususnya dari serangan rudal hipersonik pasukan Houthi yang mengganggu ketenangan dan stabilitas. Di ruang kerjanya, Netanyahu menerima laporan intelijen terbaru yang menunjukkan peningkatan aktivitas militer di perbatasan utara dan selatan. Serangan drone dan rudal balistik terus meningkat, membuat warga sipil Israel semakin tertekan. Namun di sisi lain, laporan juga mengungkapkan adanya peluang diplomasi yang belum pernah ada sebelumnya, terutama dengan negara-negara Arab moderat yang mulai membuka dialog rahasia. Kepala Intelijen Militer Israel menjelaskan, "Kami menghadapi dilema yang rumit, Tuan Perdana Menteri. Jika kita terus fokus pada kekuatan militer, risiko isolasi diplomatik semakin besar. Namun, jika kita terlalu lunak, maka ancaman dari pihak lawan bisa semakin parah." Netanyahu menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa setiap keputusan mengandung risiko besar bagi masa depan Israel. Ini bukan hanya soal strategi, ini soal eksistensi negara dan keamanan rakyat. Kita harus hati-hati, tetapi juga harus berani. Di sisi lain, di kota Gaza, para pemimpin Palestina menyambut tanda-tanda perubahan dengan kewaspadaan. Meski harapan mulai tumbuh di antara rakyat untuk perdamaian, mereka juga tidak ingin berharap terlalu besar karena pengalaman pahit masa lalu. Mereka masih merasakan luka mendalam akibat peperangan dan blokade yang berkepanjangan. Seorang tokoh komunitas setempat berujar, "Perdamaian adalah impian kami, tetapi kami butuh jaminan nyata, bukan sekedar janji. Kami ingin hidup tanpa rasa takut dan tanpa pembantaian."
Di panggung internasional, upaya diplomasi terus berjalan dengan dinamis. Utusan khusus Amerika Serikat melakukan perjalanan ke berbagai negara, dari Tel Aviv hingga Riyadh, mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu, tekanan dari China, Prancis, dan Uni Eropa semakin meningkat, mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan memperkuat dialog. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, para diplomat berdebat sengit, mencoba menemukan solusi untuk konflik yang telah berlarut-larut. Namun, setiap resolusi yang diajukan masih menemui kebuntuan, mencerminkan kompleksitas dan kedalaman permasalahan. Sumber, laporan sidang Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2025. Di tengah ketegangan yang tak kunjung reda, masyarakat sipil di kedua belah pihak berusaha menjaga kehidupan sehari-hari dengan segala keterbatasan dan risiko. Sekolah-sekolah kembali dibuka, pasar-pasar berdenyut dengan aktivitas, dan komunitas-komunitas mencoba menumbuhkan semangat persatuan meski di bawah bayang-bayang perang. Seorang guru di Tel Aviv berkata, "Kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang pentingnya perdamaian agar mereka tidak mewarisi kebencian dan dendam yang selama ini menjerat kita." Di Gaza, seorang ibu yang kehilangan rumahnya berdoa, berharap bahwa suatu hari nanti anak-anaknya bisa tumbuh tanpa rasa takut dan kelaparan. Di saat-saat genting ini, Netanyahu membuat keputusan yang sangat sulit. Ia memutuskan untuk membuka pintu dialog rahasia dengan beberapa pemimpin negara Arab moderat, di luar sorotan publik dan media. Langkah ini penuh risiko karena bisa dianggap sebagai pengkhianatan oleh sebagian pendukung garis keras, tetapi juga menjadi satu-satunya harapan untuk menenangkan situasi. Malam itu, di sebuah ruangan kecil yang terlindung, Netanyahu dan beberapa diplomat senior duduk bersama delegasi dari beberapa negara Arab. Mereka membahas kemungkinan gencatan senjata dan pembicaraan damai yang dapat membawa wilayah itu keluar dari lingkaran kekerasan yang terus membara. Dialog itu berlangsung dengan ketegangan tinggi, penuh dengan rasa curiga dan kepentingan politik yang berbeda. Namun, di tengah perbedaan muncul kesadaran bersama bahwa perang hanya akan membawa kehancuran lebih jauh. Ketika fajar mulai menyingsing, pertemuan itu ditutup dengan pernyataan bersama yang berisi niat untuk mengeksplorasi langkah-langkah menuju perdamaian. Meskipun langkah ini masih awal dan jauh dari kata selesai, namun menjadi titik awal yang berharga di tengah kekacauan dan ketidakpastian. Di luar gedung itu, dunia menyaksikan dengan harapan dan ketakutan. Apakah upaya ini akan menjadi awal dari perdamaian yang sejati, atau justru akan berakhir sebagai mimpi yang pupus di tengah realitas perang? Hari-hari selanjutnya akan menentukan arah nasib Israel dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Dalam bayang-bayang pilihan berat dan risiko besar, hanya satu hal yang pasti: masa depan tidak akan ditentukan oleh kekerasan, tetapi oleh kemampuan untuk berani memilih jalan perdamaian. Seiring matahari perlahan terbit di ufuk Timur Tengah, cahaya lembut menyinari langit yang masih terselimuti kabut ketegangan. Namun di balik keremangan pagi yang menggantung itu, sebuah harapan baru mulai muncul, meskipun masih diselimuti oleh bayang-bayang ketidakpastian. Ini adalah saat yang menentukan bagi Israel dan seluruh kawasan, ketika pilihan dan konsekuensi berpadu dalam satu titik yang sangat krusial. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, setelah malam-malam panjang penuh perhitungan, berdiri di balkon kediamannya. Ia mengamati kota Tel Aviv yang mulai berdenyut dengan aktivitas pagi. Suara sirene yang sering terdengar belakangan ini tidak lagi menggema malam tadi, memberikan sedikit kelegaan yang sudah lama dirindukan oleh warganya. Namun, ia tahu bahwa damai yang muncul itu belum tentu bertahan lama. Musuh-musuhnya di dalam dan luar negeri masih mengintai, siap mengguncang kestabilan yang baru terbentuk ini. Dalam rapat kabinet yang digelar pagi itu, Netanyahu menyampaikan visi dan rencananya untuk masa depan. Ia menegaskan bahwa meskipun tantangan masih sangat besar, langkah-langkah menuju perdamaian tidak bisa diabaikan. Ia mengajak semua anggota kabinet untuk mendukung upaya diplomasi yang baru dimulai dan bersiap menghadapi berbagai tekanan yang pasti datang. Ini bukan waktu untuk membiarkan perpecahan menguasai kita. Kita harus bersatu demi masa depan Israel, ujarnya dengan suara tegas, namun penuh harapan. Di sisi lain,
delegasi dari negara-negara Arab moderat yang terlibat dalam dialog rahasia juga menyambut positif perkembangan ini. Mereka melihat peluang untuk meredakan konflik yang telah membekas dalam sejarah panjang luka dan kebencian. Kesepakatan awal tentang gencatan senjata menjadi langkah pertama yang sangat berarti, membuka pintu untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai isu-isu yang lebih kompleks seperti status Yerusalem, pemukiman, dan hak-hak pengungsi. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, utusan dari salah satu negara Arab mengatakan, "Kami percaya bahwa perdamaian bukan hanya mimpi, tetapi suatu tujuan yang bisa diwujudkan jika ada niat dan kemauan bersama." Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini masih sangat rentan. Banyak kelompok yang menentang perdamaian yang melihatnya sebagai pengkhianatan atau kelemahan. Oleh karena itu, kesabaran dan kehati-hatian menjadi kunci utama dalam perjalanan panjang ini. Di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, rakyat menyambut kabar ini dengan campuran perasaan antara harapan dan keraguan. Beberapa keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta mulai bermimpi akan hidup yang lebih damai dan aman, sementara sebagian lain tetap waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan politik. Seorang wanita tua yang tinggal di kamp pengungsi mengatakan, "Kami sudah terlalu sering dikecewakan. Tapi jika ini benar-benar berarti perdamaian, maka kami akan berdoa agar langit ini tidak runtuh lagi di atas kami." Bantuan kemanusiaan mulai mengalir kembali dan organisasi-organisasi internasional bekerja sama untuk memperbaiki kondisi di wilayah yang selama ini terdampak parah oleh konflik. Sekolah dan fasilitas kesehatan perlahan pulih, memberi harapan bagi generasi muda yang ingin memulai lembaran baru. Namun, di balik semua itu, ancaman tetap ada. Pasukan Houthi di Yaman masih mempertahankan kekuatan militer mereka, meskipun mereka juga mulai merasakan tekanan diplomatik dan ekonomi dari dunia internasional. Rudal-rudal hipersonik yang pernah mengguncang Israel kini menjadi senjata yang harus mereka gunakan dengan sangat hati-hati, karena risiko eskalasi yang tak terkendali. Dalam sebuah pernyataan resmi, Abdul Malik Al-Houthi menegaskan, "Kami tetap berdiri untuk membela hak-hak rakyat kami dan mereka yang tertindas. Namun kami juga terbuka untuk dialog yang bisa membawa perdamaian sejati, bukan sekadar gencatan senjata sementara." Sementara itu, Israel mulai mengalihkan fokus sebagian besar sumber daya militer dan intelijennya ke pengembangan sistem pertahanan baru yang lebih canggih dan efektif untuk menghadapi ancaman masa depan, tanpa harus selalu mengandalkan serangan ofensif yang bisa memperburuk situasi politik. Di panggung internasional, dinamika politik terus bergulir dengan cepat. Amerika Serikat, yang awalnya mulai mundur dari peran utama di Timur Tengah, kini menunjukkan tanda-tanda kembali mengambil inisiatif diplomasi yang lebih aktif. Presiden Amerika Serikat memberikan pidato yang menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sementara itu, China, Prancis, dan Uni Eropa tetap berada di garis depan sebagai pengawas dan penekan untuk memastikan bahwa proses perdamaian tidak kehilangan arah dan tetap berfokus pada hak asasi manusia dan keadilan. Di Israel sendiri, masyarakat mulai merasakan sedikit kelegaan. Pasar yang sempat sepi kembali ramai, anak-anak bisa bermain di taman tanpa harus dikhawatirkan oleh suara sirene, dan kehidupan sosial mulai kembali seperti sedia kala. Namun mereka juga sadar bahwa damai ini adalah buah kerja keras dan pengorbanan yang belum berakhir. Seorang pemuda yang pernah kehilangan keluarganya dalam konflik berkata, "Aku ingin melihat masa depan di mana anak-anak kita tidak perlu berperang lagi, di mana kita bisa hidup berdampingan tanpa rasa takut. Ini adalah mimpi yang aku harap bisa menjadi kenyataan." Hari-hari berikutnya menjadi saksi bagaimana upaya perdamaian berjalan dengan penuh tantangan. Dialog antar negara dan kelompok terus berlangsung dengan segala dinamika dan kompromi yang harus ditempuh. Meski begitu, setiap langkah kecil yang diambil adalah pijakan menuju masa depan yang lebih cerah. Perdamaian bukanlah tujuan yang mudah diraih. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh liku, yang menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tulus dari semua pihak. Tetapi kini,
Dengan awal yang baru, ada alasan untuk optimis bahwa fajar baru itu akan benar-benar menyinari Timur Tengah, membawa kedamaian, keadilan, dan harapan bagi semua. Angin musim panas bertiup kencang di dataran Negev, membawa debu dan harapan yang rapuh. Di atas langit biru yang tak lagi dihiasi oleh jejak rudal atau kepulan asap ledakan, keheningan yang baru dirasakan oleh warga Israel seolah menjadi pertanda masa yang berubah. Namun di balik ketenangan itu, badai politik dan militer masih bergolak. Di bawah permukaan Knesset kembali menjadi panggung drama yang tidak bisa ditebak arahnya. Sejumlah fraksi politik konservatif dan ultranasionalis mulai menggugat keras kebijakan baru Netanyahu yang dianggap terlalu lunak terhadap musuh. Mereka menuduh Perdana Menteri mengorbankan keamanan negara demi ilusi perdamaian yang tidak pasti. Salah seorang anggota parlemen dari partai sayap kanan berdiri dan berteriak dalam sidang darurat. Apakah kita harus menunggu sampai satu rudal lagi jatuh dan membunuh anak-anak kita? Baru kita sadari bahwa ini semua adalah kesalahan. Perdamaian dengan musuh adalah mimpi kosong. Sementara itu, Netanyahu duduk dengan wajah tegang. Ia tidak menjawab secara langsung, tetapi sorot matanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mempertahankan kursi kekuasaan. Ia tahu bahwa ketegangan ini bukan sekadar ujian kepemimpinan, tapi ujian sejarah. Apakah Israel akan tetap menjadi negara yang diperintah oleh kekuatan militer, atau berani mencoba jalan damai meski harus menentang arus yang telah membentuknya selama puluhan tahun? Di Ramallah, suasana juga penuh ketidakpastian. Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, yang sudah menua, merasa bahwa ini bisa jadi kesempatan terakhirnya untuk meninggalkan warisan diplomasi yang berarti. Dalam pidato tertutup yang disampaikan di hadapan para penasihat seniornya, ia berkata lirih, "Jika kita tidak bergerak sekarang, generasi setelah kita akan mewarisi neraka." Namun, jalan menuju perdamaian tidak pernah bebas dari jebakan. Faksi-faksi dalam negeri Palestina, termasuk kelompok militan yang selama ini menolak negosiasi, memandang kesepakatan yang mulai dijalin dengan Israel sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan. Beberapa bahkan mulai merencanakan aksi balasan untuk menggagalkan diplomasi boneka. Di salah satu kamp pengungsi di tepi barat, selebaran mulai tersebar. Isinya menuduh bahwa para pemimpin Palestina telah menjual tanah dan harga diri mereka kepada Zionis. Sentimen kemarahan mulai menyebar perlahan, mengancam stabilitas yang baru tumbuh. Di Riyadh, Doha, dan Amman, para diplomat dan pemimpin regional mengikuti setiap perkembangan dengan napas tertahan. Beberapa negara Arab yang selama ini menjaga hubungan dingin dengan Israel kini mulai menunjukkan tanda-tanda keterbukaan. Mereka menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya datang dari konflik Israel-Palestina, tetapi dari kemungkinan meletusnya perang regional yang melibatkan kekuatan besar seperti Iran dan Turki. China dan Uni Eropa mengirim perwakilan untuk memperkuat tekanan diplomatik. Mereka menawarkan bantuan ekonomi sebagai insentif, bahkan menyarankan pertemuan puncak di Jenewa untuk membicarakan peta jalan perdamaian Timur Tengah yang baru. Tetapi syarat utama mereka jelas. Israel harus menghentikan seluruh operasi militer di Gaza dan Palestina harus menjamin tidak ada lagi serangan dari wilayahnya. Namun, bahkan dalam kondisi seperti ini, perang bisa meletus hanya dengan satu kesalahan, dan kesalahan itu hampir terjadi. Pada suatu malam, sistem pertahanan Iron Dome Israel mendeteksi peluncuran objek tidak dikenal dari arah Laut Merah. Radar militer menunjukkan adanya rudal hipersonik baru yang melesat dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya. Rudal itu hampir mengenai wilayah timur Israel, namun berhasil diledakkan di udara oleh sistem pertahanan terbaru yang baru diuji coba beberapa pekan sebelumnya. Pemerintah Israel segera menyalahkan kelompok Houthi di Yaman, namun pernyataan mengejutkan datang dari juru bicara Houthi yang menyebut bahwa rudal tersebut bukan diluncurkan oleh mereka, melainkan oleh pihak ketiga yang sengaja ingin menggagalkan upaya damai. Musuh perdamaian ada di mana-mana, termasuk di antara mereka yang mengaku sebagai teman kalian, ujar sang juru bicara dalam siaran langsung Al Masirah TV. Kejadian ini segera mengguncang meja diplomasi.
Beberapa pejabat intelijen Israel mencurigai keterlibatan kelompok bayangan yang beroperasi di wilayah Sinai atau bahkan faksi radikal dalam negeri sendiri yang ingin menggagalkan pendekatan damai Netanyahu. Keesokan harinya, Netanyahu memanggil para petinggi Mossad, Shin Bet, dan militer untuk rapat tertutup. Ia menyampaikan dengan nada serius bahwa proses perdamaian sedang berada di ujung tanduk. Satu serangan, satu kebocoran informasi, atau satu pengkhianatan saja bisa membuat semuanya hancur. Kita tidak sedang bicara soal strategi militer, katanya. Kita sedang bicara soal masa depan anak-anak kita. Jika kita gagal, mereka yang akan memikul akibatnya. Sementara itu, tekanan dari rakyat terus bertambah. Di Tel Aviv, ribuan orang berkumpul di lapangan Rabin untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perdamaian. Mereka membawa poster bergambar burung merpati dan tulisan, "Cukup sudah darah ini, buka jalan damai sekarang." Namun, di Yerusalem, kelompok ekstremis kanan juga berkumpul. Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah dan bahkan menyuarakan bahwa Netanyahu layak digulingkan karena dianggap telah menjual tanah suci. Babak ini bukan hanya ujian Netanyahu sebagai Perdana Menteri, tetapi juga ujian bagi Israel sebagai sebuah bangsa. Apakah mampu melepaskan trauma sejarahnya dan memilih jalan baru, atau kembali jatuh ke dalam siklus kekerasan yang sudah begitu lama membentuk identitasnya? Dan pertanyaan terbesar pun menggantung di benak semua pihak. Apakah perdamaian yang mulai terlihat ini benar-benar tulus, atau hanya topeng sementara sebelum badai yang lebih besar datang melanda? Langit di atas Yerusalem berwarna jingga kemerahan, seperti terbakar oleh sejarah yang tak pernah tidur. Kota suci itu masih berdiri, dikelilingi tembok dan menara tua yang telah menyaksikan ribuan tahun perebutan, darah, dan doa. Di bawah naungan Masjid Al-Aqsa, para jemaah sujud dalam sunyi, sedangkan di dekat tembok ratapan, para rabi menggoyangkan tubuh sambil membacakan ayat-ayat lama yang mengikat mereka pada tanah ini. Sejarah masih hidup, terlalu hidup. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu duduk di ruang kerjanya yang temaram, dengan wajah yang tak lagi menyembunyikan beban. Rambutnya memutih lebih cepat dari waktu yang semestinya. Di atas mejanya, laporan demi laporan terbentang, tentang kesepakatan diplomatik yang belum ditandatangani, tentang sabotase yang nyaris melumpuhkan sistem pertahanan negara, tentang pergeseran koalisi politik dalam negeri yang kini rapuh seperti kaca retak. Ia telah melewati fase paling rumit sepanjang karier politiknya. Menjadi pemimpin ketika rakyatnya terbelah bukan perkara mudah. Masyarakat Israel terbelah antara yang menginginkan perdamaian dan yang melihat kompromi sebagai kelemahan. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang ia ambil hari ini akan dicatat sejarah sebagai keberanian atau kehancuran. Sejarah tidak akan pernah memaafkan pemimpin yang salah menilai momen, katanya pelan kepada penasihatnya yang hanya mengangguk sambil menyimpan banyak keraguan dalam diam. Sementara itu, di perbatasan Gaza, gerbang perlintasan Rafah mulai terbuka. Bantuan kemanusiaan dari sejumlah negara kini mulai mengalir deras, dari truk-truk yang membawa makanan dan obat-obatan, hingga insinyur yang datang untuk memperbaiki jaringan listrik dan air bersih. Anak-anak kembali terlihat bermain di reruntuhan yang mulai dibersihkan. Senyum mereka, meski samar, adalah simbol kekuatan bertahan manusia dalam penderitaan. Namun, di balik langkah-langkah kecil itu, tetap ada keraguan yang menggelayut. Apakah ini benar-benar akhir dari penderitaan kami, atau hanya istirahat sebelum penderitaan berikutnya? Tanya seorang ibu muda sambil menatap anaknya yang bermain dengan batu puing, seolah mewakili seluruh rakyat Palestina yang masih menyimpan trauma di balik senyum tipis. Di tepi barat, beberapa pemuda menolak kesepakatan damai yang belum sepenuhnya dibuka ke publik. Mereka mencurigai adanya penghapusan prinsip perjuangan dan pengabaian terhadap hak pengungsi. Mereka mengorganisir diskusi bawah tanah, menyusun selebaran dan menyatakan bahwa perlawanan belum mati. Mereka adalah generasi yang tumbuh bersama konflik dan belum sepenuhnya percaya pada perdamaian yang dibuat para pemimpin tua. Di luar kawasan itu, dunia terus bergerak. China dan Uni Eropa memperkuat posisinya sebagai penyeimbang geopolitik baru.
menghadirkan alternatif dari dominasi Amerika Serikat yang mulai goyah di bawah kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Pemerintah ISIS, meskipun mendukung penuh normalisasi baru, terlihat berhati-hati. Trump, dalam konferensi persnya, menyatakan, "Kami senang melihat langkah-langkah menuju stabilitas di Timur Tengah. Tapi biar saya tegaskan, Amerika akan selalu mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak akan mendanai siapapun yang tidak menjaga stabilitas." Pernyataan ini mengirim sinyal ambigu. Apakah ASEAN akan menarik bantuannya? Apakah dukungan kepada Israel mulai bersyarat? Di Tel Aviv, para analis militer dan diplomat sibuk membedah maksud di balik kalimat Trump yang bisa berarti banyak hal atau tidak berarti apa-apa. Sumber pidato Presiden Alaihissalam Donald Trump disampaikan di Washington DC bulan Mei 2025, CNN International. Namun, semua itu nyaris tak berarti saat rudal kembali meluncur dari arah Laut Merah. Tidak menghantam kota, tidak memicu perang. Rudal itu jatuh di tengah padang pasir Negev, meledak di udara karena sistem pertahanan. Iron Beam baru yang sukses diuji coba diam-diam oleh Angkatan Udara Israel Houthi tidak mengklaim. Iran tidak mengakui. Hamas tidak mengomentari. Dunia diam. Netanyahu menerima laporan dalam diam, kemudian berdiri menghadap jendela. Ia tahu, fajar yang tampak bukanlah tanda matahari terbit, melainkan ledakan baru yang tertunda. Perdamaian, jika bisa disebut demikian, bukanlah hasil dari kesepakatan. Ia adalah pertaruhan yang setiap saat bisa hancur oleh satu rudal, satu pidato, satu pengkhianatan. Dan itulah ironi besar dari geopolitik modern. Semua terlihat damai hingga tiba-tiba dunia meledak lagi. Di markas besar PBB, perwakilan dari 25 negara berkumpul dalam sidang tertutup. Mereka membahas inisiatif baru yang disebut Jalur Kedamaian Timur Tengah. Proyek bersama untuk mengawasi dan menjaga perdamaian yang rapuh di kawasan. Uni Eropa akan menjadi penjamin dana, sementara Liga Arab akan menugaskan pasukan pengawas di perbatasan Gaza dan Israel. Namun, saat pemungutan suara dilakukan, satu tangan terangkat dengan lambat, lalu turun sebelum waktunya. Negara itu abstain, dunia menahan napas. Keputusan belum bulat, dan di tengah semua itu, seorang jurnalis muda menulis di blognya dari apartemen kecilnya di Haifa. Mereka menyebut ini perdamaian, tapi tidak ada yang benar-benar damai. Mereka bilang perang telah berhenti, tapi orang-orang masih takut keluar malam. Mereka bicara soal pembangunan, tapi kita masih hidup di reruntuhan. Tapi, untuk pertama kalinya, aku bisa menulis ini tanpa suara ledakan di belakangku. Mungkin ini bukan akhir dari perang, tapi bisa jadi ini awal dari perjuangan untuk hidup. Yerusalem masih berdiri, Gaza masih terluka, dunia masih bersilang lidah di forum diplomatik. Tapi setidaknya hari ini tidak ada siren, tidak ada ledakan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, semua orang bisa memejamkan mata. Bukan karena menyerah, tapi karena berharap. Tapi sampai kapan harapan itu bertahan?